Langsung aja, saya dari PLD Cijuru Kabupaten Sukabumi. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk SDGs, untuk Gusipan, karena di kami SDGs ini belum dimulai. Ya, ada beberapa yang dimulai karena melihat di anggaran ada di tahap 2, ada juga di tahap 3. Pertanyaannya, apakah masih bisa sampai dengan bulan Agustus September pengerjaannya mulainya ya? Karena kita dimulai hari ini pun karena dengan honor ataupun upah mereka yang petugas pendatanya, kita pun ragu untuk melakukan memulainya. Jadi apakah masih bisa di Agustus September atau di tahap 2 pencairan. Yang kedua, untuk UPK perubahan menjadi BUMDes bersama ini di Kabupaten Sumi sangat sulit karena harus ada instruksi dari Bupati dulu, surat ataupun edaran untuk perubahan dari UPK menjadi BUMDes bersama, walaupun UPK-nya tidak berubah ya, hanya badan hukum yang berubah. Nah, intinya ada kamarnya sekarang. Itu yang sulit untuk menjadi masih enggan untuk berubah menjadi BUMDes bersama. Yang ketiga itu lagi terkait dengan pencairan tahap kedua, ini Kabupaten Sukabumi sangat strict, jadi harus menunggu semua desa selesai dulu tahap 1 realisasinya, baru ada surat untuk pencairan tahap 2. Apakah dari pihak Kemendes bisa misalkan tidak usah menunggu dulu lah semua selesai BLT ataupun realisasi tahap 1-nya, ketika yang desa yang sudah selesai mengerjakan BLT 5 bulan dan realisasi yang lainnya di tahap 1 selesai, itu boleh mengajukan, misalkan di Juni ini sudah selesai semua BLT realisasi tahap 1, mengajukan tahap langsung mencairkan. Nah, itu yang kita tunggu suratnya dari dari Kemendes ke kabupaten dan ke Pemda Kabupaten langsung, jadi tidak menunggu semua selesai dulu. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi saya tuh ketika sudah beres harus nunggu lagi 1 bulan sampai Agustus baru cair gitu kan tahap 2 itu. Nah, itu 3 pertanyaan terutama yang di SDGs. Terima kasih Gus Koco, Gus Ipan. Terima kasih. Oke, silakan. Siap. Terima kasih Kang Irfan. Ini seandainya nama saya Sunda juga Ipan juga sebetulnya. Yang ini Kang, jadi di dalam rancangan Permendes untuk prioritas penggunaan dana desa 2022 ya, itu ini di draftnya ya, tapi nanti tentu saja kita lihat hasilnya. Tapi sudah ada arahan Gus Menteri, RKP Desa 2022 itu basisnya adalah data SDGs Desa. Rekomendasi yang muncul dari sana masuk di dalam RKP Desa. Gus Menteri juga masih berbicara dengan BPKP ya, dan Pak Mendagri supaya RKP yang berbasis SDGs Desa itu boleh otomatis masuk ke Siskodes, sehingga nanti otomatis juga pasti muncul komponennya di APBDes. Harapannya adalah pembangunan desa 2022 betul-betul berbasis data, evidence based planning dan evidence based implementation gitu. Begitu. Karena itu usul kami nih Kang Irfan, sebaiknya dilaksanakan sekarang, kalau enggak nanti Musdes RKP-Desnya ikut mundur gitu. Karena basis dari RKP-Desnya di dalam Permendes ini nanti rencananya basisnya harus SDGs Desa, data SDGs Desa. Bagaimana kalau misalnya apakah bersedia itu para pendata itu kalau insentifnya nanti pada dana desa tahap 2 misalnya seperti itu. Sementara dana desa tahap 2 itu sebetulnya sudah boleh cair. Ini
kami sedang menelepon karena Kang Irfan tadi ya, kami sedang kirim WA ini ke, tapi belum selesai menulisnya, kirim WA ke direktur yang mengelola tentang pemanfaatan dana desa. Biasanya setelah ada WA itu beliau nanti akan menghubungi KPPN setempat dan kepala dinas PMD ya. Dan kalau perlu kemudian nanti ke bupati, ya. Kemudian Bu Dirjen juga akan menghubungi supaya kalau yang sudah segera cair saja, nggak usah nunggu seluruhnya gitu. Karena kalau nunggu seluruhnya bisa Agustus, tapi kalau yang sudah selesai mengajukan sebetulnya bulan ini pun sudah boleh tahap kedua kan. Jadi akan lebih cepat untuk pendataan SDGs desa. Begitu kan Irfan. Kemudian yang UPK itu ini juga perlu kami sampaikan bagaimana strategi Gus Menteri di dalam persoalan-persoalan legal kebijakan ya. Jadi beliau selalu menginginkan satu kebijakan itu selesai pada kebijakan itu ya. Jadi kalau ada aturan ya selesai di aturan itu ya. Contohnya di dalam PP 11 2021 tentang BUMDes itu ya sudah selesai di situ. Jadi tidak ada turunan permen ya. Makanya turunan Permendes dan Permenkumham itu adalah turunan karena Kementerian Hukum dan HAM itu membutuhkan Permendes sebagai basis menyusun adanya nomor badan hukum itu ya. Jadi hampir semuanya nggak ada turunan. Artinya UPK pun sebetulnya langsung merujuk kepada PP 11 2021. Meskipun menurut Gus Menteri jika diperlukan ya nanti Dirjen PEI juga akan sudah bersiap-siap menyampaikan surat edaran ya. Dan kemudian seperti biasa juga akan menyampaikan surat baik itu kepada di level yang pentingnya kepala desa, ya, bupati, kemudian camat, seperti itu. Kemudian BPD juga, ya, karena berkaitan dengan UPK. Untuk SOP-nya sudah proses finishing, ini Kang Irfan, dari UPK ke BUMDes, jadi nanti pasti segera akan disampaikan. Begitu ada, pasti juga sudah langsung ada di daily report, sehingga seluruh pendamping bisa langsung mengunduhnya. Gitu. Kemudian ya tadi sudah ya yang tahap 2 nanti biasanya tidak lama Kang Irfan, begitu ada info itu Pak Direktur Pak Lutfi pada hari yang sama juga akan menghubungi kabupaten. Terima kasih informasinya Kang Irfan.